Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas C Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai teori pembelajaran observasi dari Albert Bandura. Ayah Albert Bandura berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Bandura didukung oleh kakak perempuannya untuk menjadi mandiri dan dapat bergantung pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mendapat gelar B.I. dari University of British Columbia, kemudian M.I. pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari University Iowa. Bandura menyelesaikan program doktornya dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan seterusnya menerima anugerah. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Roberts dan belajar tentang pengaruh keluarga dan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu, Bandura sudah memulai meneliti tentang agresi pembelajaran sosial dan merekrut Richard sebagai muridnya yang pertama mendapatkan gelar doktor sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramal perubahan tingkah laku, prinsip itu harus diperhatikan dua fenomena penting diabaikan atau ditolak oleh paradigma behaviorisme. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satunya konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pemikiran, pemahaman, dan evaluasi. Pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama itu pengertian pembelajaran menurut Stuck merupakan proses yang melibatkan perubahan yang dapat bertambah lama dalam waktu tertentu dan proses ini terjadi melalui pengalaman. Yang kedua itu pembelajaran yang diungkapkan oleh Slamet yang berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu perubahan perilaku yang merupakan hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan tingkah lakunya. Yang ketiga itu pembelajaran menurut Shah dimaknai sebagai tahapan perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya yang melibatkan proses kognitif. Bagaimana konsep teori pembelajaran observasional itu? Teori belajar sosial Albert Bandura menunjukkan pentingnya suatu proses mengamati dan meniru perilaku dari proses belajar, pembentukan sikap, dan mempengaruhi reaksi seorang dalam proses belajar. Bandura meyakini bahwa seorang anak belajar tidak hanya melalui pengalaman tetapi juga melalui mengamati apa yang dilakukan orang lain. Bandura juga mengemukakan bahwa individu belajar banyak tentang perilaku melalui peniru, bahkan tanpa adanya penguat yang diterimanya dan proses belajar semacam yang disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Modeling disebut juga observasi learning atau social learning. Teori belajar sosial yang menunjukkan pentingnya proses mengamati atau melakukan observasi dan meniru perilaku orang lain ini tepat diterapkan untuk melatih anak yang masih membutuhkan dominasi orang dewasa, suka meniru, senang dengan bantuan penghargaan misalnya pujian, dan suka mengulangi untuk dibiasakan. Berpegang pada prinsip utama dari teori pembelajaran observasional, yaitu pemodelan atau modeling, maka teknik modeling yang diterapkan dalam pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas maupun lingkungan keluarga, dan dalam hal ini orang tua maupun guru memiliki peran ganda sebagai model atau contoh sekaligus pembimbing belajar. Prinsip yang mendasari teori pembelajaran Bandura. Yang pertama, prinsip faktor yang saling
menentukan. Kedua, kemampuan untuk membuat atau memahami simbol. Ketiga, kemampuan berpikir ke depan. Keempat, belajar dari pengalaman orang lain. Kelima, kemampuan mengatur diri sendiri. Keenam, kemampuan untuk berefleksi. Itulah tadi yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.